Mari kita sama-sama siapkan hati kita, sebentar kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau naikkan sembah kita bagi Dia. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Dia. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Yesus. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Bersyukur Yesus. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
masa dalam hidup kita. Kita percaya Allah, Dia selalu menyertai kita. Begitu kita mau naikkan persembahan, penyembahan yang terbaik bagi Dia. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. yes God. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Ya Yesus, ya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kita angkat tangan, kita katakan, Ku bersyukur Bapa, ya Yesus. ku bersyukur Tuhan, Bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu Kasih setiamu di sempurna dalam dalam kehidupan kami Bapa. hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Yesus buat kebaikan-Mu. Salam. Ya, puji nama Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita sudah merasakan kasih setia Tuhan, dan pada pagi hari ini mari kita serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, satu ayat yang begitu terkenal, bahkan hafal kita mengatakan ayat ini ya, dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, Injil Matius 11 ayat yang ke-28.
Injil Matius 11 ayat yang ke-28 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita belajar mengenai kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kalau di dalam Matius 11 ayat 28 itu adalah salah satu bagian dari begitu banyak kasih Tuhan yang dinyatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan belajar mengenai kasih Tuhan ditinjau dari perjanjian lama. Kalau kita belajar di dalam perjanjian baru, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana kasih Tuhan yang begitu hebat, begitu besar gitu ya. Dia menyerahkan tubuhnya, dia menyerahkan jiwanya, dia menyerahkan kemuliaannya untuk manusia yang hina ini. Agar komplit mengetahui kasih Tuhan Yesus tidak cukup dari perjanjian baru yang tadi saya katakan, begitu banyak. Tapi mari kita coba melihat dari perjanjian lama. Nah inilah, kekristenan harus memahami tentang Allah Tritunggal. Kalau tidak bisa Bapak Ibu. Allah Bapa bukanlah Allah Anak bukanlah Allah Bapa. Allah Bapa bukanlah Allah Roh Kudus bukanlah Allah Anak. Mereka ketiganya mempunyai hidup yang sendiri-sendiri. Dan ketiganya itu satu. Itu bedanya dengan politeisme. Kalau kita, iman Kristen itu adalah monoteisme. Allah yang satu, yang esa. Tidak ada Allah lain dari Allah yang esa ini. Tetapi Allah yang esa ini ternyata Elohim. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi kenyataannya sampai saat ini kita mengenal Allah. Yang esa itu adalah Allah yang 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa tidak pernah kita lihat. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak pernah. Seorang pun tidak pernah melihat Allah Bapa. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menyatakan Allah Bapa tidak bisa dilihat. Tidak ada seorang pun. Yohanes 5 ayat 37 juga mengulang hal itu. Tidak ada yang bisa melihat rupa Allah Bapa. Tentu manusia ingin melihat. Seperti yang diungkapkan oleh Filipus, mana? Tunjukkan. Bapa itu tunjukkan dalam Injil Yohanes 14. Cukuplah bagi kami kalau kami melihat Bapa itu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, berapa lama kamu ikut aku? Filipus, kalau engkau ingin melihat Allah Bapa, lihatlah aku. Tapi Tuhan Yesus bukanlah Allah Bapa. Jadi pengertian lihatlah aku, itu adalah lihatlah sifat-sifat dari Allah Bapa. Kuasa-kuasa Allah Bapa ada padaku. Hanya saja pada saat itu Tuhan Yesus mengosongkan diri. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ini yang disebut teofani. Jadi teofani itu adalah penampakan sosok ilahi kepada manusia. Penampakan sosok pribadi kepada manusia. Dari kata Theo, Fani, Theo itu bisa dewa, bisa Tuhan. Jadi penampakan sosok ilahi apapun yang kepada manusia itu yang disebut sebagai Theofani. Dan istilah ini kemudian dipakai dalam Alkitab. Theofani ini. Jadi salah satu pribadi Allah Tritunggal yang menampakkan diri bukanlah Allah Bapa. Sehingga dikatakan di sini itu Allah Anak. Itu adalah Allah Anak. Mari kita coba lihat Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Adam dan Hawa, kita tidak mengetahui berapa lama dia hidup dalam ketaatan. Bisa miliaran tahun, bisa Bapak Ibu ya. Karena pada waktu itu tidak ada batas waktu. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, itu berlaku kekekalan. Dan itu bisa ribuan tahun antara Adam dan Hawa tinggal bersama dengan Tuhan. Sebelum jatuh dalam dosa, mereka taat. Nah, ketika pagi-pagi itu, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-8 ini dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman pada waktu hari sejuk pagi-pagi ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah Bapa. Dan ini adalah Allah anak yang menampakkan diri kepada Adam dan Hawa. Ini adalah Allah anak. Jadi kalau kita melihat kasih Tuhan itu sejak dulu Bapak Ibu. Iman Kristen tidak akan dipengaruhi oleh kitab apapun Bapak Ibu. Jadi iman Kristen itu bersumber kepada pikiran Alkitab. Pikiran Alkitab inilah yang kita pikirkan. Karena kita berpikir, maka kita mendapatkan nilai-nilai yang begitu indah dalam pikiran Alkitab. Jadi tidak mungkin kita berpikir tanpa landasan Alkitab. Apalagi pakai landasan kitab lain akan jauh melenceng Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kan Bapak Ibu yang ada di grup melihat ya ada satu khotbah pendeta, Adam dan Hawa diciptakan di surga. Enggak pernah Adam dan Hawa diciptakan di surga karena terpengaruh oleh kitab lain. Karena dosa kemudian mereka diusir dari surga menuju ke bumi. Sejak semula Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Begitu dia jatuh dalam dosa maka dia dihalau dari mana? Dari Taman Firdaus yang di mana? Di sebelah timur bumi itu. Dan itu kemungkinan di Irak Bapak Ibu. Taman Firdaus itu. Nah itulah nilai-nilai pada waktu jatuh dalam dosa itu Allah Bapa tidak menampakkan diri tetapi Allah Bapa mengutus Allah anak. Apa kasih Tuhan yang boleh kita pelajari pada saat ini? Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, dikatakan tadi pada ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10, satu sapaan yang begitu lembut. Satu sapaan yang begitu lembut oleh Allah anak ini. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Bukan berarti Allah anak tidak mengetahui Adam dan Hawa bersembunyi di mana. Tetapi sedang mengingatkan. Kata-kata di manakah engkau itu sedang mengingatkan kepada orang yang berdosa itu, Adam dan Hawa, sapaan yang lembut itu, di manakah engkau? Jangan kamu sembunyi. Aku sudah tahu. Bukan berarti Allah anak tidak tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Seluruh esensi Allah itu ada di dalam Allah Tritunggal. Yang dimaksud dengan esensi Allah itu Allah itu tentu Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha hadir dimanapun, Allah yang punya kuasa. Itu esensi Allah, Allah yang kudus, Allah yang kekal, itu esensi Allah. Semua esensi Allah dipunyai oleh pribadi Allah itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ketika Allah anak bertanya, di manakah engkau? Bukan berarti Allah anak tidak mengetahui, tapi sekedar menyadarkan. Ini kasih. Jangan sembunyi.
Kadang kita jatuh dalam dosa, kemudian bersembunyi dan merasakan orang lain tidak melihat. Di mana engkau? Sapaan yang lembut. Tak perlu kita sembunyi-sembunyi dari kehidupan dosa kita. Mungkin pasangan kita tidak tahu, orang dekat kita tidak tahu. Tapi pagi hari ini kita diingatkan ada satu oknum, maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mengetahui apa yang kita lakukan. Dia tahu, tidak bisa kita sembunyi. Di mana engkau? Adam dan Hawa ditegur oleh Tuhan. Di mana engkau? Supaya tidak bersembunyi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tidak ada orang yang tahu tentang hati kita, tentang pikiran kita, tentang kotornya hati ini, tentang rusaknya pikiran ini. Tidak ada yang tahu. Kita bisa menyembunyikan, bahkan menampilkan lewat wajah, lewat tindakan yang begitu kudus. Pagi hari ini Tuhan menyapa, di mana engkau? Tidak bisa kita sembunyi, Bapak Ibu. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Hidup ini seperti uap. Hidup ini seperti bayang-bayang. Hidup ini seperti rumput yang pagi ada, sore sudah tidak ada. Yang pagi bunga berkembang, tapi sore sudah layu. Hidup itu seperti itu, Bapak Ibu. Semudah Tuhan memberi nafas kepada manusia, semudah itulah Tuhan mengambil nafas dari manusia. Hidup ini hembusan nafas. Kalau dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sementara kita tidak bisa mempergunakan waktu-waktu itu dengan begitu baik, apa yang akan kita bawa kepada Tuhan pada waktu Tuhan mengambil nafas kita? Mari coba Bapak Ibu. Saat-saat semacam ini Tuhan menyapa kita. Di mana engkau? Sapaan yang begitu lembut untuk menyadarkan agar kita tidak bersembunyi. Lalu kemudian siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Artinya apa? Adam dan Hawa tadi berkata, aku telanjang. Adam dan Hawa tidak berkata, aku memberontak terhadap engkau Tuhan. Tidak. Adam dan Hawa berkata, aku telanjang. Artinya pemberontakan inilah yang ditutupi dengan pengakuan telanjang. Kita ingin Bapak, Ibu, dan Saudaraku bukan membicarakan tentang telanjang atau menyalahkan. Yang akhirnya akan menyalahkan di sini. Tetapi pengakuan tentang pemberontakan kita. Sama seperti Adam dan Hawa, terutama Adam Bapak Ibu ya, karena perintah itu jatuhnya kepada Adam. Ketika Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat, perintah itu jatuhnya kepada Adam, bukan kepada Hawa. Jangan kamu makan buah ini. Artinya Tuhan sedang berperkara dengan Adam untuk memakai Adam sebagai satu alat untuk menyatakan ketaatan yang ada, yang Tuhan mau inginkan. Tuhan inginkan ketaatan itu lewat Adam. Dan sekian waktu lamanya Adam taat, hidup di dalam ketaatan tanpa pemberontakan. Sampai tiba waktunya setiap hari Bapak Ibu, si pencoba itu mencobai Adam dan Hawa supaya jatuh. Dan ternyata dipakai oleh Hawa. Si pencoba itu memakai Hawa untuk menjatuhkan. Ketika mereka jatuh, kemudian mereka berkata, aku telanjang. Bukan pengakuan aku memberontak terhadap engkau. Telanjang ini kan menunjukkan kehinaan, telanjang ini kan menunjukkan keadaan yang tidak baik.
Kita mengaku di hadapan Tuhan, aku sengsara, aku menderita. Pernah nggak kita mengakui bahwa penderitaan yang kita alami, pengaduan kita kepada Tuhan bahwa kita itu mengalami kesusahan karena dosa? Kita tutupi pemberontakan itu dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada sakit penyakit yang memang disebabkan karena dosa. Beberapa kali saya sudah menyampaikan, tidak semua penderitaan itu disebabkan karena dosa, tetapi dosa pasti mengakibatkan penderitaan. Penderitaan inilah yang kemudian kita bawa di dalam hadirat Tuhan, aku dalam keadaan menderita. Itu yang kita bawa telanjang di sini. Sama seperti Adam, aku telanjang. Kalau tadinya memang dia telanjang, tetapi dia penuh dengan kemuliaan, begitu dia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang, dan kemudian dia sadar, loh kok terbuka, kok telanjang. Yang disampaikan kepada Tuhan bukan aku memberontak, aku berdosa kepada Engkau. Tidak. Mungkin ada di antara kita yang mengalami keadaan ini, Bapak Ibu, yang sakit, minta bantu dalam doa, tapi tanpa pengakuan pemberontakan. Hanya penderitaannya saja yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan. Mengalami keadaan-keadaan yang seperti jalan buntu. Apa ini penyebabnya apa gitu loh. Tuhan mau seperti Adam tadi, di mana engkau? Jangan sembunyi jangan sembunyi gitu. Terbuka kita. Kalau kita lihat ini kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega mempergunakan huruf Yunani kan. Alfa dan Omega, tidak ada yang lebih awal daripada dia. Artinya dia kekal. Sebelumnya sudah ada. Nah inilah kekekalan Tuhan yang ditunjukkan dengan kasih-Nya. Jadi kalau kita lihat penampakan, sekali lagi ini ada teofani juga. Yang pertama Bapak Ibu, di bagian pertama ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita sembunyi dari kehidupan pemberontakan kita kepada Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Yesaya berkata, mari kita berperkara. Dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Ketika kita datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Kita coba melihat ya, kasih Tuhan yang kedua. Jadi kasih Tuhan seperti pada Matius 11 ayat yang ke-28 tadi berkata, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pagi hari ini saya akan membawa ayat itu, bukan hanya sekedar kelegaan, bukan hanya sekedar beban berat karena kita ini capek menghadapi kehidupan dunia. Beban berat yang lebih berat daripada kecapean, kepenatan dunia ini adalah beban berat karena dosa. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena apa? Karena engkau sembunyi dari pemberontakanmu dan engkau mengalami penderitaan, ketelanjangan. Mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita terbuka kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun. Kita mempunyai kelegaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Amin. Kita punya kelegaan yang hebat di situ. Tidak ada satupun manusia yang lepas dari dosa, pasti punya. Tapi apakah manusia-manusia itu, saya dan Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan itu, membereskan di hadapan Tuhan atau tidak? Banyak masa lalu yang belum kita bereskan. Kita anggap, ya udahlah yang penting kita jalani baik-baik. Enggak Bapak Ibu, bereskan kok. Kalau pengen kita mendapatkan kelegaan yang betul-betul lega, marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu. Letih lesu di sini adalah letih lesu karena beban dosa yang kita sembunyikan.
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagian pertama. Bagian yang kedua, mari coba kita lihat di dalam Kejadian 18. Teofani, ini teofani, Tuhan Yesus menampakkan diri. Kejadian 18 ayat yang kedua, kemudian disambung dengan ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Kejadian 18 ayat yang kedua dan ayat 9 sampai dengan 10. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini tradisi Bapak Ibu ya, ini tradisi ya. Jadi mula pertama Abraham itu tidak tahu kalau ini adalah sosok ilahi. Yang dia lihat adalah orang yang biasa Bapak Ibu, yang lewat ketika Adam dan Hawa itu, ketika Abraham itu berkemah. Tradisinya ketika ada orang asing lewat, kemudian dia itu minta, jangan engkau lewati, ayo singgah, nginep dulu di tempatku. Jadi ini yang dia lihat, ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Lalu siapakah pribadi itu? Makin lama makin terlihat. Jadi pertama adalah dia memandang itu adalah pribadi biasa, sosok biasa, manusia biasa, kemudian makin lama makin terlihat, oh ini sosok ilahi ini. Ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dan 10. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya, ayat 9 berkata, lalu kata mereka siapa? Salah satu dari 3 itu, ngobrol mereka ya. Jadi 3 pribadi kan, 3 pribadi Bapak Ibu ya, datang. Lalu kata mereka, artinya 3 ini, salah satu kemudian berkata, di mana Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Tapi ayat 10 kemudian berubah. Lalu firman-Nya. Siapa? Salah satu dari mereka. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam pasal yang ke-19, 3 pribadi, ternyata 2 ini, ya 2 pada pasal 19 ayat yang pertama dikatakan kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi ketika itu kemudian 2 ini ke Sodom. 1 tentu anak Allah. Jadi ayat 2 menuju kepada ayat 10 menunjukkan identitas yang makin jelas dari anggapan manusia biasa menuju kepada pribadi. Ya kalau ada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, alangkah baiknya kalau mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Dia adalah pribadi yang ada sejak zaman dulu. Dan pengakuan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum Abraham ada. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, tentu orang-orang Yahudi marah dan kemudian mau melempari Tuhan Yesus. Karena dianggapnya kebohongan publik. Tapi ini kita lihat, faktanya dia ada. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu kita dikuatkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang hebat, yang kekal, yang sanggup menolong kita. Lihat ini, kasih Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? 3 sosok ilahi ini dan 1 pribadi yang istimewa, jadi 3 sosok ilahi ya, 1 pribadi yang istimewa, yaitu anak Allah, sementara 2 pribadi ini adalah malaikat yang mendampingi anak Allah.
yang akhirnya kemudian pergi ke Sodom dan Gomora pada Kejadian 19. Nah, ini catatan saja bahwa itu ada 3. Yang awalnya ya seperti kita ini, manusia biasa, sehingga Abraham kemudian hampir tertipu kan, kemudian menyembah. Sujud itu bukan menyembah karena pribadi ilahi, bukan, tradisi Bapak Ibu. Supaya meminta orang asing itu jangan lewat, itu tradisinya, bukan menyembah karena dia Tuhan. Di dalam ayat yang kedua tadi. Nah, kita lihat kasih Tuhan Yesus. Pertanyaannya, di manakah Sarah istrimu? Artinya begini, kasih Tuhan Yesus ditunjukkan sumber hilangnya damai sejahtera Abraham. Dia langsung menuju kepada pokok permasalahan bahwa Abraham itu hilang damai sejahteranya. Tolong dibaca di dalam Kejadian 15 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ya, ini kehilangan damai sejahtera karena dia nggak punya anak. Dan kemudian dia berkata, sebentar lagi aku mati. Hambaku Eliezer ini yang akan mewarisi, karena memang begitu Bapak. Kalau dia tidak punya anak, maka hamba yang setia, hamba yang paling dekat, dialah yang mewarisi harta kekayaan daripada tuannya. Hilang damai sejahtera. Tapi kita lihat kasih Tuhan. Tuhan tidak bulet-bulet gitu Bapak Ibu ya. Tuhan itu langsung to the point dia. Di mana istrimu? Di mana sumber masalah ketika engkau kehilangan damai sejahtera itu? Tuhan ada di situ loh. Ini kasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus siap menolong dan Tuhan memberikan damai sejahtera ketika kita kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu percaya? Amin. Tuhan Yesus siap memberikan damai sejahtera ketika damai sejahtera kita hilang. Saat itu kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ini kasih Tuhan yang begitu hebat. Jadi kalau kita lihat di sini, dan janjinya pasti tergenapi, karena dikatakan pada ayat yang ke-10, tahun depan aku akan datang. Aku akan datang dan engkau akan mendapatkan anak. Dan itu akhirnya terjadi. Lahirlah Ishak. Tapi dalam masa penantian itulah kemudian Abraham mempunyai pola pikir tradisi. Lama ya kok nggak punya anak ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, bagaimana iman kita kadang-kadang goncang karena tidak pegang janji Tuhan. Kita belajar pagi hari ini, yang pertama Tuhan punya kasih yang begitu hebat, punya kasih yang begitu besar kepada kita. Seperti yang dia tunjukkan kepada Adam dan Hawa dan berkata, "Di mana engkau? Aku telanjang." Padahal Tuhan ingin pengakuan pemberontakan kita itulah yang kita angkat kepada Tuhan. Aku susah Tuhan, kan aku telah berdosa kepada engkau. Bukan hanya pengakuan maksudnya, tapi pengakuan yang disertai dengan pertobatan, penyelesaian masalah kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, kasih Tuhan ditunjukkan kepada Abraham dengan memberikan damai sejahtera ketika Abraham itu kehilangan damai sejahtera karena Sarah. Jadi Tuhan Yesus kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes 14, itu dikatakan damai sejahtera ku berikan, ku tinggalkan kepadamu. Kita datang kepada Dia pribadi sumber damai sejahtera kita. Amin Bapak Ibu. Dia adalah kasih yang besar dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat di sini dan masih banyak lagi kisah-kisah kasih teofani. Ketika Gideon merasa ketakutan, kenapa? Karena pada saat itu
Orang Median menguasai dia, begitu dia menabur dan kemudian dia panen, orang Median merampas. Sampai akhirnya mereka itu memanen gandum, tetapi di tempat pemerasan anggur. Enggak mungkin Bapak Ibu. Tapi itulah yang dilakukan supaya tidak terlihat. Dalam Hakim-Hakim 6 itu dikatakan. Dan kemudian Tuhan Allah, malaikat Allah dalam huruf besar, malaikat Allah dalam huruf besar itu artinya Tuhan sendiri yang kemudian datang kepada Gideon. Dan masih banyak teofani, kisah kasih dari Tuhan Yesus yang dia tunjukkan dalam perjanjian lama. Pagi hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tidak bersembunyi dari pemberontakan dan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan karena dia menyapa kita dengan begitu lembut, di mana engkau? Dan yang kedua, Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Dia mampu memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang kehilangan damai sejahtera. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan membuka tangan kepada kita. Sama seperti dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang kepada Dia. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan itu kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Dan kasih-Mu Tuhan sungguh besar dalam hidup kami. Terlebih lagi Engkau memberikan kepastian keselamatan bagi kami. Bahwa suatu saat nanti Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Dan tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu, dalam hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, lindungilah kami, sertailah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala hal-hal yang bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini, yang mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita pegang gelas kecil ini yang berisi anggur. Kita dekatkan di dada kita. Dia adalah kekasih jiwa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan buat segala anugerah, kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, kekasih-kekasihnya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia dan menikmati kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami, Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Tuhan Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan memberikan damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami sangat percaya Engkau menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, menjauhkan kami dari segala kerugian Tuhan, menjauhkan kami dari segala pemberontakan-pemberontakan, karena Engkau Tuhan Allah yang mengingatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.